Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini kami beranggotakan 6 anggota kelompok, yaitu saya sendiri, Afra Haifah Zahra Nafisah. Yang kedua, Ain Trianingsih Lina Permana. Yang ketiga, Auliana. Yang keempat, Citra Agustina. Yang kelima, Neng Nanda Sri Andriani Sudrajat. Dan yang keenam, yaitu Herdi Doang. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai transformator, mulai dari sejarah pengembangannya, pengertian, penerapan, pemanfaatan, dan lain sebagainya. Dan selamat menonton. Baiklah, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian, penerapan, serta pemanfaatan juga prinsip kerja dari transformator, pertama-tama kita akan menjelaskan terlebih dahulu sejarah pengembangan serta asal-muasal adanya transformator yang kita kenal saat ini. Nah, sejarahnya yaitu pada tanggal 29 Agustus tahun 1831, Michael Faraday menemukan cincin konduktor yang kita kenal sebagai koil induksi Faraday, yang sebenarnya merupakan prototipe transformator pertama di dunia. Namun dalam hal ini, Faraday hanya menggunakannya untuk menunjukkan prinsip induksi elektromagnetik dan tidak mempertimbangkannya untuk tujuan yang praktis. Selain itu juga, dari tahun ke tahun, transformator mengalami pengembangan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kumparan induksi Faraday. Pada tahun 1881, Lucian Gillard dan John Gibson Gibbs mendemonstrasikan alat yang disebut dengan generator tangan sekunder di kota London dan menempatkannya di Westinghouse, Amerika Serikat, dan ini merupakan transformator dengan daya yang praktis pertama di dunia. Yang kedua, yaitu pada tahun 1884, Lucien Gula dan John Gibson Gibbs memamerkan peralatan di Turin, Italia sebagai alat penerangan listrik. Yang ketiga, yaitu insinyur Westinghouse William Stanley membeli paket transformator dari George Westinghouse, Lucien Gula dan John Gibson Gibbs pada tahun 1885. Dan hal ini juga membuat transformator praktis yang pertama, yang kemudian terbentuklah sebuah lembaran besi tipe E. Lalu pada tahun 1886 dapat digunakan secara komersial. Prinsip kerja transformator atau trafo. Sebuah transformator yang sederhana pada dasarnya memiliki dua lilitan atau kumparan kawat yang terisolasi, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Pada kebanyakan transformator, kumparan kawat ini dililitkan pada sebuah besi yang dinamakan dengan inti besi. Ketika kumparan primer dialiri arus AC atau arus bolak-balik, maka akan menimbulkan medan magnet atau flux magnetik di sekitarnya. Kekuatan medan magnet tersebut dipengaruhi oleh besarnya arus listrik yang dialirinya. Semakin besar arus listriknya, semakin besar pula medan magnetnya. Fluktuasi medan magnet yang terjadi di sekitar kumparan pertama atau kumparan primer dapat menginduksi GGL atau gaya gerak listrik dalam kumparan kedua, dan akan terjadi pelimpahan daya dari kumparan pertama atau kumparan primer ke kumparan sekunder. Beberapa bentuk lempengan besi yang membentuk inti transformator tersebut diantaranya seperti E-elimination, E-elimination, L-elimination, dan U-elimination. Rasio lilitan pada kumparan sekunder terhadap kumparan primer menentukan rasio tegangan pada kumparan tersebut. Sebagai contoh, 1 lilitan pada kumparan primer dan 10 lilitan pada kumparan sekunder akan menghasilkan tegangan 10 kali lipat dari tegangan input pada kumparan primer. Transformator ini biasanya disebut dengan transformator step up. Sebaliknya, jika 10 lilitan pada kumparan primer dan 1 lilitan pada kumparan sekunder, maka tegangan yang dihasilkan oleh kumparan sekunder adalah 1/10 dari tegangan input pada kumparan primer. Transformator jenis ini adalah transformator yang disebut dengan transformator step down.
Semuanya tidak lain berasal dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik ini merubah energi lain menjadi energi listrik. Contohnya seperti PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang merubah energi air menjadi energi listrik. Yang selanjutnya PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel. Pembangkit listrik tenaga diesel memanfaatkan mesin diesel untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya yaitu PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap yang merubah uap panas menjadi energi listrik. Ada PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yang memanfaatkan sinar matahari yang diubah menjadi energi listrik. Ada PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu yang memanfaatkan angin untuk memutar baling-baling dan diubah menjadi energi listrik. Dan yang terakhir ada pembangkit listrik panas bumi yang memanfaatkan energi panas bumi untuk diubah menjadi energi listrik. Pembangkit listrik menghasilkan tegangan 6-24 kV yang nantinya akan dialirkan kepada trafo step up. Dari trafo step up ini, tegangan akan dinaikkan sampai 500 kV. Alasannya karena jarak yang ditempuh akan sangat jauh sehingga akan menurunkan rugi-rugi daya. Dan arus menjadi turun sehingga ukuran kawat menjadi kecil dan itu akan menghemat secara ekonomis. Tegangan 500 kV akan masuk kepada gradus step down untuk diturunkan menjadi 150 kV. Alasannya karena jarak yang ditempuh sudah sangat dekat dan terdapat perumahan-perumahan penduduk sekitar. Tegangan 150 kV akan masuk kepada trafo step down dan diturunkan menjadi 20 kV. Nah, tegangan 20 kV ini akan disalurkan kepada pelanggan-pelanggan TM seperti pabrik dan industri. Tidak hanya itu, tegangan 20 kV ini akan masuk kepada gardu distribusi yang biasanya di sana terdapat trafo step down untuk menurunkan tegangan menjadi 220 volt yang nantinya akan disalurkan kepada rumah penduduk termasuk rumah kita. Bagian kedua yaitu penerapan induksi elektromagnetik. Selain generator dan transformator dalam kehidupan sehari-hari, ada juga dinamo. Dinamo adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik dalam skala relatif kecil. Dinamo mampu mengubah arus listrik menjadi putaran poros yang mampu menggerakkan berbagai alat. Dalam dinamo tersebut terdapat magnet dan kumparan. Hal ini yang menyebabkan munculnya GGL pada kumparan. Kumparan tersebut akan terus-menerus menghasilkan GGL induksi secara periodik. Cara kerja dinamo hampir mirip dengan cara kerja generator, yaitu sama-sama menggunakan AC dan DC. Perbedaan dinamo dan generator terletak pada dua komponen utama dinamo, yaitu rotor bagian yang bergerak dan stator bagian yang diam. Contohnya adalah dinamo sepeda. Dinamo sepeda merupakan generator kecil yang dapat menghasilkan arus listrik yang kecil pula. Pada dinamo sepeda, prinsip kerjanya yaitu energi gerak diubah menjadi energi listrik. Dinamo sepeda ini hanya menyalakan lampu depan dan belakang. Terangnya lampu ditentukan oleh cepatnya roda berputar yang mengakibatkan dinamo juga cepat dan arus listrik juga akan besar pula. Dinamo sepeda intinya adalah sebuah magnet yang dapat berputar dan sebuah kumparan tetap. Bila roda sepeda diputar dan pada dinamo akan memutar sehingga roda akan memutar magnet, biasanya dinamo dapat menghasilkan tegangan 6-12 volt. Jadi, dengan adanya dinamo pada sepeda dapat memudahkan kita apabila menggunakan sepeda saat malam hari. Mengenal jenis dinamo. Sekarang, sudah banyak perusahaan maupun home industry yang menggunakan dinamo untuk kegiatan industrinya tersebut.
Sudah banyak pula tutorial yang membahas dan menjelaskan tentang hal-hal yang berbau dinamo. Tapi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dinamo. Sudah banyak kita temui dan kita jumpai macam-macam dinamo, tapi pada prinsipnya semua itu sama. Jika dilihat dari fungsinya, dinamo dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, sebagai penghasil arus listrik, contohnya generator dan alternator. Yang kedua, berfungsi sebagai penggerak, contohnya motor induksi, motor universal, dan motor kutub bayangan. Dari beberapa jenis tersebut, jika diuraikan satu persatu masih banyak ragam jenisnya. Namun dapat ditarik kesimpulan bahwa semua jenis dinamo cara kerjanya sama, yaitu menggunakan putaran. Contohnya generator. Generator, jika tidak ada putaran, maka generator tidak akan bisa menghasilkan arus listrik. Baiklah, sekian video presentasi mengenai transformator dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, karena kami semua masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.